Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahudin, peserta Latsar 2002 Angkatan 59 Kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, yang pertama itu ke definisi. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita ke sejarah. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, di mana pada saat itu para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter, Sutomo menyampaikan gagasan tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Dan pada tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian terbentuknya Perhimpunan Indonesia atau PI pada tanggal 25 Oktober 1908, di mana organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia inilah yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga itu Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926. Karena kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda pertama tadi, itu kongres yang dihadiri oleh wakil organisasi para pemuda Hindia Belanda. Yang keempat ada Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, mungkin ini tanggal yang sudah sangat familiar buat kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi Kongres Pemuda II tadi. Kemudian ada lagi terbentuknya BPU PKI, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. BPU PKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pertama itu Pancasila, yaitu pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuat gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun soko guru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara. Di dalam negara-negara yang mendasarkan diri atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat wenang-wenang. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Terakhir yang keempat, NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI sendiri seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, meliputi pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya mengenai identitas NKRI. Itu ada bendera, bahasa,
lambang negara dan lagu kebangsaan. Mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara. Dari definisi nilai-nilai bela negara yaitu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ini ada sejarah mengenai bela negara, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan pemimpinan pemerintah negara NKRI dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita nilai dasar bela negara itu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Pertama, kita cinta tanah air. Indikator kita penerapan cinta tanah air ditujukan dengan adanya sikap antara lain pertama menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, yang menjaga nama baik bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua adalah indikator sadar berbangsa dan bernegara, yaitu dengan ditunjukkan adanya sikap antara lain berpartisipasi aktif dalam berorganisasi masyarakat maupun politik, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu dapat ditunjukkan dengan sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Indikator yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan sikap adanya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, dan gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan indikator terakhir yaitu mengenai kemampuan awal dan bela negara, ditunjukkan dengan adanya sikap senantiasa melihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan, kemudian gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Nah, yang terakhir adalah implementasi bela negara fungsi ASN, di mana kita harus sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.